Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan dasar dari Crystal Report. Oke, sesuai dengan yang sudah dipaparkan di lecture note, di mana untuk menginstal Crystal Report harus dilakukan secara terpisah, karena fitur Crystal Report tidak tersedia secara default di Visual Studio. Nah, apabila Anda sudah melakukan install ke dalam Visual Studio, maka di dalam Toolbox itu sudah adanya Crystal Report Viewer dan Crystal Report Document pada kategori reporting. Nah, kita akan mulai melakukan perancangan Crystal Report. Oke, di sini klik kanan dari project, kemudian tambahkan new item seperti biasa, ya, dari klik kanan, add, kemudian new item, atau bisa juga dari menu project, kemudian add new item. Nah, kita masuk. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian reporting. Setelah itu sudah akan tersedia yang namanya Crystal Report. Nah, saya gunakan di sini misalnya contohnya. Secara default dia adalah Crystal Report 1. Saya ganti menjadi CR pelanggan. Kita tunggu. Nah, setelah selesai, maka dia akan muncul yang namanya Crystal Report Gallery. Nah, di dalam Crystal Report Gallery ini akan tersedia 3 pilihan. Kita dapat merancang laporan dengan menggunakan report widget, atau mulai merancangnya itu dari nol, laporan yang masih desainnya kosong, atau mungkin sudah tersedia rancangan laporan yang sebelumnya, tinggal kita gunakan. Nah, dari 3 pilihan ini yang akan saya jelaskan, kita akan mulai dari as a blank report. Jadi kita akan rancang mulai dari nol. Saya klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, saya pinkan dulu menunya. Nah, yang akan Anda lihat saat ini adanya desain untuk merancang laporan Crystal Report yang terdiri dari secara default ada 5 section. Mulai dari section 1 report header sampai dengan section 5 page footer. Nah, kemudian di bagian menunya itu akan tersedia namanya File Explorer, kemudian Toolbox. Nah, kita lihat dulu yang di bagian Toolbox. Nah, Toolbox yang ada di dalam Crystal Report hanya tersedia 3 pilihan objek aja. Yakni kita bisa menambahkan teks, kemudian kita bisa menambahkan line, garis, kita bisa menambahkan gambar kotak. Jadi hanya tersedia 3 jenis objek. Nah, kemudian di dalam File Explorer, di sini akan kita gunakan adalah tersedia sejumlah file-file yang dapat kita gunakan untuk ditempatkan ke dalam desain laporan. Nah, perlu Anda ketahui, yang kita lakukan saat ini adalah merancang template laporannya, ya, merancang template laporan. Nah, untuk contoh video ini, template laporan yang akan saya rancang akan membaca dari database Notewin, ya, yang akan saya baca dari database Notewin. Oke, nah kita mulai. Pertama, yang wajib dilakukan adalah koneksi database, ya. Nah, caranya di dalam File Explorer bagian atas database field, saya klik kanan, kemudian pilih database expert. Nah, setelah itu secara default akan muncul available data source seperti ini. Nah, ekspansikan di bagian create new connection. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu masuk ke OLEDB Ado. Nah, setelah itu kita menggunakan SQL Server, maka kita pilih Microsoft OLEDB Provider for SQL Server. Setelah itu next. Nah, di bagian ini pastikan integrated security-nya tercentang.
Kemudian di servernya kita masukkan server name, ya, seperti biasa yang Anda gunakan di dalam connection string. Nah, setelah itu kita masuk ke database. Kita tunggu bentar, dia akan menload semua database yang ada. Oke. Nah, mungkin di sini untuk memastikan mungkin koneksinya belum sesuai. Nah, saya ambil aja dari sini, kopikan, kemudian saya pastekan. Nah, jadi server name-nya akan sama dengan server name yang saat kalian login ke SQL Server. Nah, saya akan memanggil database NotWin. Setelah itu next, finish. Kita tunggu. Nah, maka sudah akan ada database NotWin. Ekspansikan lagi database NotWin. Setelah itu, ekspansikan DBO, ekspansikan table. Nah, maka sudah akan muncul daftar tabel yang ada di dalam database NotWin. Oke, nah saya mengambil dua tabel. Misalnya tabel customer, kemudian tabel order. Di mana dua tabel ini memiliki relation. Setelah itu, oke. Nah, maka akan muncul apabila tabel yang Anda ambil lebih dari satu, ya, maka dia akan muncul tampilan link seperti ini untuk memastikan relation-nya tersebut benar atau salah. Setelah itu oke. Nah, setelah itu maka Anda lihat lagi di database field sudah tersedia dua tabel yang dipanggil, yakni tabel customer dan tabel order beserta daftar field-nya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita memanggil database dan tabel yang akan dilibatkan dalam perancangan, di mana database tersebut langsung dipanggil ke database yang sebenarnya. Nah, kita lanjut lagi ke dalam desainnya. Kita akan merancang ke dalam desain ini. Ya. Nah, ada tersedia 5 section. Section 1, report header. Kemudian, section 2, page header. Section 3, detail. 4, report footer. Dan 5 adalah page footer. Nah, dari tampilan desain ini, dia memiliki fitur preview. Jadi kita bisa melihat kira-kira nantinya tampilan report yang muncul, itu tampilannya akan seperti bagaimana. Nah, bisa Anda lihat di bagian bawah, ada main report, ada main report preview. Kalau kita masuk ke preview, nah ini masih kosong. Ya, tampilan reportnya masih kosong, belum ada tampilannya, karena belum ada desainnya. Oke, nah sekarang saya akan memasangkan, misalnya contohnya, saya memanggil order ID dari tabel order. Saya klik dan drag ke detail. Nah, kira-kira di bagian ini. Nah, otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, coba kita lihat. Secara default, dia akan tersedia order ID di detail dan order ID di page header. Oke, kita lihat di previewnya. Nah, bisa Anda lihat detail, inilah hasil dari detailnya. Setiap record, ya, setiap record akan muncul ke detail. Nah, kemudian di section 2 page header, ya, di mana di sini total laporan yang ada itu ada 14 halaman. Ya. Nah, Anda perhatikan setiap halaman dia memiliki judul dari detail recordnya, yakni order ID. Ya, dia memiliki judul dari setiap halaman. Nah, maka itu ada di page header.
Nah, saya tambahkan lagi. Order ID ini milik pelanggan siapa? Saya pasangkan contact name. Nah, faktor ini, nomor faktor ini adalah milik pelanggan namanya siapa. Kita masuk lagi. Nah, otomatis sudah Anda lihat. Oke, order ID ini milik si nama ini. Ya. Nah, misalnya contohnya 10448 milik si Sergio. Total halaman ada 14, tetap. Setiap halaman ada judulnya. Itu adalah efek dari page header. Ya. Nah, Anda perhatikan saat ini sudah ada dua field, order ID dan contact name. Field yang sudah digunakan di dalam perancangan, dia akan memiliki flag tercentang. Ya, kalau belum digunakan tidak ada centangnya. Nah, saya lanjut lagi. Faktor ini milik si siapa, dan orang ini adalah berasal dari negara mana. Country. Ya. Dan satu lagi, dan faktor tersebut diciptakan atau dibuatkan di tanggal berapa. Order date. Nah, kita lihat lagi. Sekarang sudah ada 4 field. Oke. Nah, kita balik lagi ke main report. Nah, sudah Anda lihat fungsi dari section 2, page header, dan section 3, detail. Apa fungsi dari 3 section sisanya lagi? Nah, namanya page header, page akan dimunculkan di bagian atas dari setiap halaman. Ya, yang akan muncul di bagian atas pada setiap halaman. Makanya di bagian preview yang Anda lihat di bagian atas setiap halaman selalu ada judulnya nih. Halaman 1, 2, 3 sampai dengan halaman terakhir. Selalu ada judulnya. Ya. Nah, kemudian di bagian bawah nggak ada apa-apa, kosong. Ya. Di bagian bawah masih kosong. Nah, sekarang di bagian report footer, di page footer. Ya, bagian bawah setiap halaman akan saya tambahkan. Nah, sekarang agak berbeda. Saya tambahkan special field. Nah, special field-nya misalnya contohnya, saya menambahkan page end of tab. Halaman keberapa dari total halaman yang tersedia. Nah, misalnya saya tambahkan di sekitar ini. Keterangan ini akan muncul setiap halaman di bagian bawah, kaki halaman. Kita cek, benar nggak? Nah, perhatikan mulai dari halaman 1. Ya, ini page footer, halaman pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan halaman terakhir. Nah, ini akan muncul di setiap halaman. Sudah? Oke. Nah, kemudian 2 section lagi sisanya. Section 1 dan section 4. Report header dan report footer. Ya. Nah, kalau page akan muncul di setiap halaman, kalau report hanya muncul sekali aja per laporan. Jadi kalau dari preview ini, laporan ini ada 14 halaman. Laporannya hanya 1 laporan aja, tetapi laporan ini terdiri dari 14 halaman. Nah, maka di judul laporan saya mau memunculkan misalnya laporan pelanggan. Nah, saya gunakan toolbox. Misalnya di sini saya gunakan teks. Nah, saya tuliskan laporan pelanggan. Kemudian saya perlebar. Nah, setelah itu mungkin tulisannya agak kecil. Nah, bisa Anda ubah formatnya dengan klik kanan, kemudian format objek. Nah, masuk ke bagian font. Nah, di sini di bagian font, maka di sini bisa saya perbesar ukurannya. Misalnya contohnya 24. Ya. Stylenya misalnya contohnya bold. Oke. Nah, maka Anda lihat ini udah besar. Nah, bisa saya atur
tapanya saya perlebar. Ini juga. Oke. Ya. Seperti ini. Nah, ini laporan pelanggan. Kemudian saya berikan line, saya berikan garis sampai dengan titik ini. Ya. Nah, setelah itu saya sesuaikan lagi. Nah, ini ada di report header. Nah, kita coba lihat previewnya. Masuk ke preview. Nah, sudah ada di bagian atas. Halaman pertama, dia menuliskan laporan pelanggan. Halaman kedua, nggak ada. Ketiga, keempat, kelima, sampai dengan halaman terakhir. Nah, penulisan laporan pelanggan hanya muncul satu kali, sesuai dengan namanya, report header. Ya. Nah, sama halnya juga dengan section 4, report footer, kaki laporan. Jadi berada di akhir laporan. Kalau report header hanya muncul satu kali aja di awal laporan, maka report footer hanya muncul satu kali di akhir laporan. Nah, saya mengubahnya seperti ini caranya. Saya mau menuliskan laporan ini dicetak tanggal berapa dan di mana dicetak. Misalnya Medan tanggal sekian. Nah, contohnya, saya masuk ke teks, ya, saya cetak, tampilkan dulu satu teks, saya tuliskan misalnya Medan, ya, koma, saya atur dulu lebarnya. Nah, mungkin tata letaknya di sekitar ini. Kemudian saya masuk ke File Explorer, tersedia misalnya di sini, nah, print date, tanggal cetak. Saya tarik, tempatkan ke posisi ini. Tanggal cetak. Nah, kita lihat. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Kita mulai dari halaman pertama. Akhir halaman. Tidak ada tanggal cetak. Kedua, juga nggak ada. 3, 0, 4, 0, sampai halaman terakhir, di akhir halaman, ada tanggal cetak. Ya. Nah, Anda lihat, penulisan seperti ini, tanggal cetak ini, ya, dia menuliskan tanggal singkat. 17, tanggal sekian, dan sebagainya. Kemudian di sini ada jaraknya. Ya, nah, saya nggak mau jaraknya. Jadi jarak ini bersifat dinamis, tergantung dengan panjang dari tanggal ini. Nah, caranya, perhatikan, ini saya hapus lagi. Saya add lagi text box. Ya, saya ulangi lagi. Nah, di dalamnya saya tuliskan kata Medan, koma, spasi. Nah, perhatikan triknya. Pastikan kursornya yang berkedip berada di belakang tulisan Medan, koma, spasi. Setelah itu masuk ke File Explorer, ambil printnya, klik dan tahan, ya, klik and hold, tarik ke dalam text box ini. Nah, perhatikan posisinya, kursornya berkedip di posisi tersebut, dan kursor tersebut, panah kursor itu ada icon tambah. Ya, setelah itu lepaskan mouse-nya. Setelah itu selesai, diatur lebarnya. Nah, kita lihat. Nah, maka seperti ini. Oke. Nah, sedikit lagi saya tambahkan. Di dalam cetak laporan ini, Anda lihat, untuk order ID, dia ada titik. Pemisah ribuan. Padahal namanya kode faktor, dia nggak ada pemisah ribuan. Kecuali kalau harga. Kemudian order date, ada tanggal dan waktu, semua 0. Nah, saya mau ubahnya seperti ini. Pemisah ribuan ini saya hilangkan. Kemudian order date-nya, saya ubah hanya tanggal aja. Tetapi tanggal ini menjadi tanggal bulan waktu, tanggal bulan tahun. Bulannya dalam bentuk
tulisan. Begitu juga dengan tanggal yang ada di report footer. Nah, perhatikan. Saya kembali lagi ke main report. Kita mulai dari order ID yang ada di detail. Saya klik kanan, kemudian format object. Nah, di sini ada tersedia pilihan style yang sudah ada. Kalau misalnya nggak ada satupun yang cocok, bisa kita custom. Nah, di dalam custom, kita bisa mengatur apakah angka yang dimunculkan tersebut adalah memiliki mata uang atau tidak. Jika enggak, ya, maka ini di disable aja. Secara default ini disable. Oke, masuk ke number. Nah, perhatikan di sini. Thousand separator. Di sampel preview di bawah ada pemisah ribuan. Saya uncentang. Maka hilang. Setelah saya oke. Oke. Nah, kita lihat hilang pemisah ribuannya. Nah, lanjut lagi untuk order date. Saya akan ubah tanggalnya. Saya klik kanan, format object. Nah, saya custom aja sesuai keinginan saya. Nah, nilai tanggal dari order date itu yang mau dimunculkan, apakah mau muncul tanggal waktu dan tanggal, atau hanya tanggal aja, atau mungkin hanya waktu aja. Nah, di sini ada ordernya. Yang saya inginkan hanyalah tanggal. Date only. Nah, maka di sampelnya hanya muncul tanggal. Kita masuk ke date. Nah, kita mengatur untuk ordernya, maunya yang tahun, bulan, tanggal, tanggal, bulan, tahun, atau bulan, tanggal, tahun. Nah, defaultnya tanggal, bulan, tahun. Kemudian yang saya inginkan di sini untuk bulan, saya maunya bulan yang lengkap seperti ini, Maret. Bisa Anda lihat di sampelnya. Kalau sebelumnya kan adalah seperti ini. Nah, saya ubah bulannya menjadi penulisan. Nah, setelah itu, Anda lihat 01/Maret/tahun. Saya nggak mau menggunakan slash. Kita gunakan edit di bagian separator. Nah, di first ini, yang slash, saya ganti menjadi spasi. Yang second juga, ganti menjadi spasi. Nah, maka, Anda lihat sampelnya, sudah cocok. Setelah itu, oke. Dan, oke lagi. Kita lihat, nah, ini sudah berubah. Tetapi ini belum. Oke, kita masuk lagi. Nah, saya klik kanan. Klik satu kali, double klik, udah. Nah, setelah ini karena print date-nya ada di dalam text box, maka kita harus double klik. Double klik, kemudian klik print date-nya, baru klik kanan. Nah, di sini ada text formatting, format embed field. Nah, yang kita pilih adalah format embed field. D. Lakukan langkah yang sama seperti tadi. Customize. Bulannya Maret, first-nya jadikan spasi, dan second-nya jadi spasi. Cocok sampelnya, oke, dan oke. Kita lihat di preview-nya. Nah, selesai. Ya. Nah, maka inilah laporan secara normalnya, maksudnya secara dasarnya. Ya, contoh perancangan laporan dasar dengan Crystal Report. Oke, saya simpan dulu. Nah, sampai pada posisi ini, yang Anda lihat, ini hanyalah sebatas perancangan laporan. Di dalam form, ya, ini masih form kosong. Udah, kalau saya jalankan program ini, oke, kita tunggu. Form ini tetap form kosong. Ya, karena ingat tadi di awal saya katakan bahwa yang kita rancang Crystal Report tadi, CR pelanggan, hanyalah merancang template-nya aja. Ya, jadi hanya merancang template-nya. Meskipun di dalam project ini sudah ada CR pelanggan.rpt. Jadi file rpt ini adalah template-nya. Jadi kalau kita lihat di dalam strukturnya,
project ini ada CR pelanggan.rpt. Jadi dia hanya berupa desainnya. Nah, sekarang bagaimana kita memunculkan laporan tersebut ke form? Oke, kita masuk ke form, masuk ke toolbox. Kemudian bagian reporting, saya klik dan drag Crystal Report Viewer ke form. Saya lepas. Nah, secara default dia akan muncul Crystal Report Viewer-nya ke form dan memenuhi tampilan form secara keseluruhan. Nah, yang Anda lihat, objek Crystal Report ini, Crystal Report Viewer ini, dia memenuhi tampilan form secara keseluruhan. Nah, itu ada settingannya. Nah, settingannya ada di sini. Yakni di doc. Jadi doc ini pilihannya adalah field. Artinya di sini 4 sisi dari objek ini akan dicantol ke sisi atas, bawah, kiri, dan kanan dari form field. Nah, jadi kalau misalnya hanya dicantol di atas, maka dia akan lengket ke atas. Hanya sisi atas saja dicantol. Nah, jadi defaultnya adalah field. Oke, kemudian supaya laporan template tadi bisa muncul ke Crystal Report Viewer, maka kita gunakan properties report source. Nah, report source ini ambil yang namanya CR pelanggan yang ada di projectnya. Kalau misalnya template-nya ada di file lain, bisa browse. Kalau di browse, tinggal kita cari di mana lokasi dari file RPT yang ingin kita panggil. Nah, karena file RPT yang sudah kita desain ini, CR pelanggan, ada di project kita sendiri, maka kita tinggal pilih aja Windows Form Application 3.cr pelanggan. Nah, kita tunggu. Nah, sudah muncul. Saya jalankan. Oke. Bentar. Lagi berproses bentuk. Nah, udah muncul. Nah, saya maksimal. Nah, inilah tampilan laporan yang sudah kita rancang tadinya. Sama persis. Mulai dari halaman pertama ada report header-nya, ada page header-nya, ada page footer. Halaman kedua tidak ada report header, yang ada hanyalah page header, juga ada page footer. Lanjut lagi, halaman 3 sampai dengan halaman terakhir ada report footer dan page footer. Jadi sama persis dengan apa yang kita rancang di Crystal Report tadi. Oke. Nah, sedikit lagi saya mau tambahkan. Nah, kita kembali lagi ke Crystal Report. Saya balik lagi ke main report. Nah, misalnya, sekarang misalnya ada terjadi perubahan. Ada terjadi perubahan perancangan. Nah, saya akan mengubah sedikit. Perubahan yang dimaksud di sini adalah saya mau menambahkan parameter. Saya mau menambahkan parameter. Nah, yang data pelanggan yang Anda lihat saat ini adalah semua data pelanggan yang sudah pernah melakukan order. Nah, saya mau melakukan filter, misalnya saya hanya memunculkan nama pelanggan aja, maksudnya order ID, dan nama pelanggan ini yang berasal dari negara tertentu. Misalnya dari negara Meksiko, maka muncullah semua order ID yang pelanggannya dari Meksiko. Saya pilih nanti untuk country adalah USA, maka muncullah semua kode pelanggan, customer order ID order ID dan nama pelanggan yang berasal dari USA. Nah, tergantung dengan keinginan dari user. Nah, kita balik lagi ke main program, ke main report maksudnya. Di sini ada parameter field.
Saya klik kanan, New. Nah, perhatikan, nama parameternya, misalnya saya namakan adalah negara. Dan parameter ini adalah dinamis. Jadi maksudnya tergantung keinginan kita. Ya, bisa berubah-ubah. Nah, kemudian parameter negara ini akan terhubung ke field dari country, dari tabel customer. Ya, country dari tabel customer, di mana dia akan terhubung dengan parameter negara. Nah, tinggal kita klik to create parameter. Karena parameternya hanya satu, kita klik, maka muncul tanda tanya negara. Nah, setelah itu, kita lihat lagi di settingan ini, ada allow multiple value, discrete, dan range. Nah, di sini karena negara itu nantinya akan saya masukkan hanya satu nilai tunggal aja, maka pastikan multiple value-nya false, dan range value-nya juga false. Jadi nilainya adalah nilai discrete, true. Setelah itu, oke. Maka parameternya sudah tercipta, yakni negara. Nah, sampai pada posisi ini, parameter ini belum bisa digunakan. Nah, kalau saya masukkan ke preview, ya, saya refresh, tidak muncul permintaan untuk input parameter. Nah, kita balik lagi ke report. Nah, untuk melingkan supaya bisa muncul permintaan parameter, klik kanan di area kosong ini, database, ya, di report ya, di report, kemudian select expert dan record, ya. Nah, saya ulangi, klik kanan di area kosong ini, kemudian report, kemudian select expert, kemudian record. Nah, setelah itu, yang kita inginkan adalah negara, country. Oke. Maka muncul tampilan select expert. Country. Is any value. Ya. Nah, semua nilai. Setelah itu, formula editor. Kita masuk ke formula editor. Nah, kita masukkan filternya di sini. Saya cari parameter negara. Sudah. Nah, pastikan ini ada. Kemudian ini juga double klik di country dulu. Customer.country adalah bernilai nilai dari negara. Jadi apapun nanti yang kita input di parameter negara ini akan difilter customer.country-nya. Ya, istilahnya di sini adalah assignment. Kita meng-assign field country-nya adalah bernilai parameter negara. Nah, setelah itu apakah penulisannya benar atau tidak, bisa Anda klik logo ini, icon ini, X2, atau namanya check. Shortcut-nya alternate C. Saya klik no error found, berarti berhasil. Tidak ada masalah di coding. Setelah itu save and close. Nah, balik lagi kemari, maka country is equal to negara. Yang sebelumnya adalah is any value menjadi equal to secara otomatis. Setelah itu, oke. Nah, maka Anda lihat parameter negara ini sudah ada logo centang di depan. Artinya parameter negara ini sudah dalam kondisi digunakan. Oke, kita masuk lagi ke main report. Nah, perhatikan, setiap kali kita review, dia sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, negara yang kita inginkan, misalnya Kanada. Oke. Maka muncullah semua yang pelanggan dari negara Kanada. Saya refresh lagi. Mau menggunakan parameter sama atau masukkan parameter baru. Oke, misalnya prompt for new parameter. Parameter yang baru. Nah, saya pilih misalnya Spain, Spanyol. Oke. Maka inilah semua yang dari Spanyol. Udah? Oke, saya simpan dulu.
kita kembali ke desain ini. Saya jalankan aja langsung. Ya, secara langsung saya jalankan. Nah, saya perbesar. Secara default kondisi terakhir kan Spanyol kan. Klik di refresh. Ya, di refresh ini kita tunggu. Nah, sama dia akan muncul. Misalnya contohnya kali ini saya pilih Switzerland. Oke. Nah, ini adalah pelanggan dari Switzerland. Nah, tampilan yang Anda lihat ini adalah tampilan dari form 1 yang menggunakan Crystal Report View. Nah, saya refresh lagi. Contoh yang berikutnya. Nah, kita lihat misalnya contohnya dari Polandia. Oke. Nah, hanya ada 7 record. Satu pelanggan aja. Jadi dari Polandia hanya satu pelanggan yang sudah pernah melakukan transaksi sebanyak 7 kali. Oke, nah ini adalah contoh sederhana dari bagaimana kita mengkoneksi Crystal Report, kemudian bagaimana kita merancang Crystal Report-nya dan menggunakannya ke dalam form dengan memanfaatkan objek Crystal Report Viewer. Nah, di sini database yang digunakan adalah database Nodewin dan langsung diakses dari Crystal Report-nya. Oke, untuk video dari penggunaan Crystal Report ini masih ada kelanjutan di video berikutnya.